Baiklah teman-teman, ini adalah Haris Sultan. Barat hancur dan kini saatnya lebih banyak orang bersuara. Karena semakin lama Anda menahannya, semakin lama Anda menjaga mulut Anda tetap tertutup, semakin cepat kehancuran Barat akan terjadi. Dan saya selalu mengatakan bahwa peradaban terbesar yang pernah diciptakan oleh umat manusia tidak akan begitu saja menyerah dan mati. Dalam bulan, tahun, bahkan dekade ke depan, semakin banyak politisi, aktivis, selebritas, miliarder, dan pengusaha akan berbicara. Mayoritas masyarakat Barat kini menerima multikulturalisme sebagai fakta kehidupan. Artinya memang seperti inilah keadaannya. Masalah lain akan kita hadapi di jalan, tapi sekarang semuanya mulai tak terkendali. Di satu sisi, ada skandal geng grooming, skandal geng pemerkosaan, lalu di sisi lain ada gerakan Islamis di mana umat muslim bertindak semaunya. Mereka menganggap Birmingham, Manchester, dan sebagian London sudah dikuasai. Mereka percaya bahwa mereka memiliki wilayah-wilayah ini yang pada akhirnya memberikan banyak tekanan pada institusi politik barat, pada demokrasi kita. Bagaimana kita menghadapinya? Mereka menginginkan syariah, mereka menginginkan masyarakat yang berjalan secara paralel. Bagaimana kita menghadapinya? Karena dalam pikiran kita, multikulturalisme adalah hal yang baik. Kita harus menunjukkan toleransi kepada mereka. Itulah situasi di Barat selama 70 tahun terakhir. Dalam 20 tahun terakhir, terlihat jelas ada satu budaya yang tak akan berasimilasi atau berintegrasi. Budaya selalu punya ambisi sendiri yang tak selalu selaras dengan kepentingan Barat. Jadi para aktivis seperti saya sudah lama bersuara dan kami telah menunggu momen ini. Semakin banyak politisi, semakin banyak pengusaha, semakin banyak orang arus utama harus berbicara tentang hal ini, mereka harus mengakuinya. Saya rasa waktunya tepat karena Rupert Lowe tengah mengadakan penyelidikan publik soal skandal geng grooming ini. Noya Khan, kita juga akan memberikan kesaksian di sana, dan saya pikir itu akan menjadi sangat viral, akan muncul di semua media berita utama Inggris. Bukti terbaru dari Sammy Woodhouse membuat banyak Muslim di Inggris tersinggung. Mereka bahkan meminta penutupan Great Britain News karena liputannya yang luas soal itu. Saya belum membahasnya karena menunggu kesaksian atau bukti dari Noya Khan. Sekarang, untuk pertama kalinya, kita menempatkan Islam di bawah sorotan yang memang seharusnya. Tidak ada lagi yang seperti ini. Kita harus toleran, kita harus menghormati mereka. Jadi, kenapa saya mengatakan itu? Karena Jim Ratcliffe, yang merupakan pemilik klub sepak bola Manchester United, telah memberikan wawancara yang cukup memberatkan kepada Sky News. Dan saya akan memutar sedikit cuplikan viral untuk Anda karena ini yang paling tajam dari semuanya. Dan itu telah membuat banyak orang kesal. Itulah yang kita inginkan teman-teman. Ingat itu. Satu-satunya cara melawan pengaruh Islam di Barat adalah semakin banyak orang membicarakannya. Jika orang-orang tetap mengkhawatirkan reaksi balik, pengaruh Islam akan terus berkembang. Dengarkanlah Jim Ratcliffe. Imigran terus berdatangan dalam jumlah besar. Inggris sedang dijajah, biayanya sangat tinggi dan akan berdampak pada ekonomi. Inggris sedang dijajah oleh para imigran, benar bukan? Maksud saya 58 juta pada tahun 2020. Tidak, jumlahnya 70 juta. Kamu mungkin salah data, tapi paham maksudnya. Saya jelaskan sedikit agar akurat. Intinya, pernyataannya benar. Sensus Inggris dan Wales 2021 mencatat 81,7% penduduk mengaku kulit putih, dengan 74% diantaranya orang Inggris. Kulit putih Inggris lainnya dari Eropa lain. Kelompok terbesar berikutnya adalah Asia, Asia Inggris, dan Asia Wales. Mencakup 9,3% populasi, sekitar 5,5 juta orang kulit putih lain, 3,7 juta, dan etnis lain sekitar 1 juta. Itu berdasarkan data 2021, namun belum mencakup semua migran ilegal yang ada. Ada yang memperkirakan jumlahnya 900.000 hingga 1,5 juta, jadi sekitar 6-7 juta orang. Tak perlu khawatir jika dia salah menyebut angka, karena intinya tetap sama.
Baik 12 juta maupun 6 juta orang, dampaknya tetap signifikan. Pergilah ke London Timur atau Birmingham untuk melihat dampak budayanya. Di sana ada masyarakat paralel. Saya sarankan kamu menonton video Nuriakan yang rilis kemarin. Dengan sangat fasih, dia benar-benar menghancurkan seluruh gagasan multikulturalisme ini. Saya sertakan tautan di deskripsi. Ini tentang Sheffield Town dan perubahan cepat peta Inggris. Videonya luar biasa, saya akan jelaskan singkat isi pesannya. Banyak orang langsung menyalahkan Jim Ratcliffe dan mengatakan ia salah hitung. Saat ini, Muslim hanya 8,9% dan 80% penduduk Inggris masih berkulit putih. Itu benar. Oke, 8% memang terlihat sangat kecil, tapi itu sedang bertambah. Tapi ada bagian-bagian di Inggris yang benar-benar asing bagi orang Inggris, misalnya Sheffield Town atau beberapa kota yang disebutkan oleh Nuriahan. 90% dari beberapa kota dan desa ini terdiri dari orang Pakistan. Kamu bisa tumbuh sebagai orang Pakistan Inggris tanpa harus berinteraksi dengan masyarakat Inggris luas. Kamu punya aturan dan nilai sendiri, sehingga menciptakan masyarakat paralel di mana orang-orang tumbuh dengan nilai dan pemahaman dunia mereka sendiri. Kufat, orang kafir, Yahudi dan Kristen tidak bisa jadi teman. Gadis-gadis kulit putih ini, perempuan murahan kulit putih dan sebagainya. Inilah Islam yang dijalankan. Dan kamu tidak sepenuhnya bisa menyalahkan mereka, karena beginilah Islam mencoba merebut kembali wilayah yang hilang di abad ke-21. Kini mereka datang diam-diam, tidak lagi berbaris lewat pasukan seperti dulu. Inti pernyataan Jim Ratcliffe tetap benar. Britania dijajah, jangan fokus pada angka 8,8%. Di beberapa kota dan desa, angkanya hingga 90% dan tak ada orang woke di sana. Semua orang yang mendukung multikulturalisme ini, mereka tidak tinggal di daerah yang 90% didominasi oleh budaya asing. Kenapa bisa begitu? Jim Ratcliffe benar, meski angkanya mungkin salah. Itu 12 juta. kamu baru saja bertemu Nigel Farage kan? Menurutmu jika mereka menang pemilu berikutnya, apakah akan jadi pemerintahan yang baik? Nigel menurutku cerdas dan berniat baik, namun hal yang sama juga berlaku untuk Kia dan Kil Jamin. Kamu tak bisa bilang hal sama tentang Kiostama, dia jelas lebih buruk. Menurutku dia terlalu sopan pada Kiostama. Juga perlu seseorang yang siap untuk tidak populer selama beberapa waktu. Juga perlu seseorang yang siap untuk tidak disukai untuk sementara waktu. Atasi masalah besar, kita akan kewalahan. Saya tidak berpikir Nigel Farage memiliki itu. Menurut saya, Nigel Farage adalah pemimpin populis. Dia ingin mengatakan hal-hal yang populer. Tapi karena keadaan sudah benar-benar buruk, semakin Anda mencoba mengembalikan nilai-nilai dan otoritas Inggris, Anda akan semakin populer. Itu sebabnya saya yakin masa kejayaan Islamisasi akan segera berakhir. Saya benar-benar percaya, mungkin ini sisi optimis dalam diri saya, karena situasinya tidak bisa lebih buruk dari sekarang. Saya tidak punya solusinya. Bagaimana Anda akan memigrasikan kembali orang-orang ini? Beberapa orang bilang, migrasikan kembali mereka. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan melakukannya secara legal. Ada beberapa cara yang mungkin akan saya bicarakan. Banyak yang bilang, Harris hanya menyebut masalah tanpa solusi. Sebenarnya saya punya beberapa ide, meski cukup radikal dan belum tahu bisa diterapkan atau tidak. Di zaman sekarang ini, kita mungkin harus menjadi sedikit lebih nekat. Tapi begitu tutupnya terbuka, skandal geng pelecehan ini, mungkin kita akan melihat lebih banyak orang keluar dari koridor kekuasaan. Siapa yang akan berkata, "Oke, kita harus bertindak soal ini"? Geng pelecehan adalah bentuk terburuk dari Islam. Saya tidak pernah menemukan kaitan antara geng pemerkosa dan Islam, karena para pelaku grooming ini memang tidak melakukannya atas nama Islam, namun mereka mengambil inspirasi dari Islam, sama seperti Ikhwanul Muslimin mengambil inspirasi dari Islam dan mereka menerapkannya dengan cara yang berbeda. Al-Qaeda dan Usamah bin Laden terinspirasi Islam, tapi menerapkannya berbeda, seperti menabrakkan pesawat ke gedung. Pelaku grooming dan pemerkosa ini mengambil inspirasi dari Islam untuk kepentingan sendiri dan diskriminasi terdapat dalam moralitas Islam yang longgar. Islam memberikan kerangka moral bagi para pelaku grooming dan pemerkosa ini untuk membenarkan perilaku mereka. Kiostama sudah keterlaluan dengan ucapannya yang menyinggung dan salah.
Inggris adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam. Jim Ratcliffe seharusnya minta maaf, tapi tidak perlu juga. Kiostama akan makin banyak yang membicarakannya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, saya pernah membicarakan hal ini sebelumnya, di mana saya mengatakan bahwa orang India Britania yang lahir dan besar di Inggris entah bagaimana lebih tertarik menghukum Inggris karena menjajah India daripada mendukung Inggris. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, memang begitu, tapi karena kamu adalah orang Inggris, sekarang seharusnya kamu membela dan melindungi kepentingan terbaik Inggris. Walau secara budaya kamu orang India, jika lebih mementingkan India daripada Inggris, meski kamu orang India Britania, kamu tidak layak disebut orang Inggris. Itu adalah definisi pengkhianatan. Maksud saya, lihat penghasut ini, Narendra Kaur yang juga meretweet dia. Berikut ucapannya. Beginilah bodohnya dia, sampai tidak mengerti dan mengutip Jim Ratcliffe. Inggris sedang dijajah migran. Saya selalu tak habis pikir, betapa beraninya orang seperti dia khawatir tentang dijajah, padahal Inggris dulu menjajah setengah dunia dan menjarah semua kekayaan mereka. Oke, meski kamu mengakuinya benar, memang benar Inggris menjajah setengah dunia termasuk India, tapi kamu seharusnya jadi orang Inggris. Apa kamu mengatakan begitu? Karena Inggris menjajah dunia pada abad ke-18 dan ke-19, jadi Inggris harus dijajah pada abad ke-21. Apakah itu yang kamu maksud? Itu adalah dunia yang berbeda. Apakah kamu mengerti bahwa kita dipisahkan oleh ratusan tahun? Sekarang, tatanan dunia berubah. Dia bilang karena Inggris menjajah India, maka Inggris pantas dijajah. Kita sepakat bahwa menjajah negara lain, khususnya di abad ke-21 bukan solusi masa depan. Inilah sebabnya saya katakan mereka anti Barat, tidak setia pada Barat atau peradaban Barat, dan punya keluhan sendiri. Dan itulah inti dari kegagalan multikulturalisme. Multikulturalisme beranggapan bahwa jika orang-orang dari bekas koloni dibawa ke Inggris, lalu lahir dan besar di sini, mereka akan menjadi orang Inggris. Tidak, mereka tidak menjadi orang Inggris. Mereka masih menyimpan keluhan-keluhan ini, dan mereka benar-benar percaya bahwa entah bagaimana mereka perlu membalas penjajahan negara kakek nenek mereka, bukan negara mereka sendiri, tetapi negara asal kakek nenek mereka. Mereka tidak melihat Inggris sebagai negara mereka melihat India atau Pakistan sebagai negara mereka. Ini adalah pengkhianatan. Multikulturalisme gagal, dan Jim menekankan kamu tak bisa sukses jika 9 juta orang menerima tunjangan sosial. Ini juga memicu kemarahan banyak orang. Menurut saya ekonomi sedang buruk. Kamu tidak mampu jika 9 juta orang menerima tunjangan. Sekarang, saya akan tunjukkan beberapa statistik. Ketergantungan pada tunjangan itu nyata. Lihat statistik dari Pusat Pengendalian Migrasi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Dari 1.000 orang Kongo, 445 orang bergantung pada tunjangan sosial. Itu berarti 44% dari populasi Kongo di Inggris. 43% orang Irak dan 41% orang Afghanistan bergantung pada tunjangan sosial. Dan Anda telah melihat kejahatan yang mereka lakukan per kapita, rata-rata mereka melakukan lebih banyak kejahatan daripada siapapun. Saya juga bisa membahas itu. Mari kita lihat bagaimana rasanya dijajah budaya asing dan biaya ekonominya. Ada orang Aljazair, Eritrea, Suriah, Somalia, Iran, Maroko, Slovakia, serta Inggris, termasuk Inggris keturunan Pakistan, India, dan lainnya. Jika dijabarkan lebih lanjut, orang kulit putih adalah kelompok yang paling sedikit atau salah satu yang paling sedikit bergantung pada tunjangan sosial. Slovakia satu-satunya yang memiliki budaya Eropa. Saya akan tunjukkan lebih banyak. Lihat statistik ini. Tidak semua orang asing menjadi beban bagi ekonomi Inggris. Orang India dan Tionghoa misalnya, bahkan lebih tinggi dari orang kulit putih. Dua kelompok ini jadi contoh baik multikulturalisme. Jadi mereka datang, mereka menghasilkan lebih banyak uang, dan sebagai hasilnya mereka membayar pajak lebih banyak. Segala hal berikut adalah kegagalan, artinya di bawah standar, lihat siapa yang paling rendah. Pakistan dan Bangladesh, dua negara Muslim. Secara etnis, mereka mirip. Orang India, Bangladesh,
dan Pakistan. Ini adalah sebuah spektrum. Ada beberapa perbedaan, tapi secara etnis mereka lebih dekat satu sama lain dibandingkan dengan orang Tionghoa atau orang Eropa. Oke, grafik ini hanya berarti satu hal, yaitu ada perbedaan besar antara ketiga budaya ini. Dua orang ini mirip dan tahu persamaannya, mereka Muslim. Biar aku tunjukkan lagi. Inilah Islam yang berlangsung di abad ke-21. Prinsip moral terburuk Islam membawa kamu pada geng-geng grooming, ketergantungan pada tunjangan sosial. Pada dasarnya, Islam menciptakan masyarakat yang buruk, baik ketika Islam berdiri sendiri seperti di Timur Tengah dan dunia Muslim, maupun ketika Islam ada di dalam budaya asing seperti Barat sekuler liberal, bahkan di dalamnya pun, Islam menciptakan sub-masyarakat yang buruk. Budaya lain berhasil, misalnya orang Tionghoa dan orang India, serta orang Jepang dan budaya lain juga telah berhasil. Apa yang salah dengan Islam dan Muslim? Muslim lebih cenderung tidak memiliki kualifikasi dibanding populasi umum. Jadi itu salah satu hal yang mereka tidak terlalu pelajari seperti budaya lain, seperti orang Hindu, Yahudi, dan orang Barat. Oke, omong-omong, ini adalah statistik resmi dari pemerintah Inggris. Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Buddhis dan Muslim memiliki persentase tertinggi orang yang bekerja di pekerjaan dasar. Jadi, Buddhis juga memiliki masalah budaya ini. Mereka tidak ingin terlalu fokus pada urusan duniawi, jadi mungkin itu alasan mereka melakukan pekerjaan yang paling rendah. Muslim berada di posisi terbawah, lebih rendah dari Buddhis. Sementara itu, Yahudi dan Hindu menempati posisi teratas dan melakukan pekerjaan paling profesional. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim lebih mungkin tinggal di rumah sewa sosial dibandingkan dengan populasi secara keseluruhan. Lihat, 26% Muslim tinggal di rumah sewa sosial. Tanpa Muslim, sebanyak itu rumah sosial bisa untuk orang Anda sendiri. Itu intinya, dan hanya menunjukkan kualitas para migran. Jadi jika Anda seorang Muslim, Anda akan melakukan lebih banyak kejahatan, Anda akan lebih bergantung pada bantuan sosial. Anda akan melakukan lebih banyak pekerjaan kasar, jadi tidak masalah. Mereka selalu berkata, siapa yang akan melakukan pekerjaan kasar ini? Siapa yang akan mengantar dan mengemudi Uber Anda? Mereka juga akan punya kualifikasi terendah. Lihat siapa di sana? Hindu, Sikh, Buddha, Kristen, ateis, Hindu, dan Yahudi. Tidak heran mereka dibenci karena lebih mementingkan produktivitas dan kesuksesan. Itulah contoh multikulturalisme yang baik dan yang buruk. Anda bisa mengabaikan statistik ini, tapi statistik ini tetap ada. Jadi itulah biaya ekonomi dari menerima migran dari budaya yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Inggris. Oh, maaf, saya juga ingin menunjukkan ini kepada Anda. Ini adalah statistik penting lainnya. Persentase pekerja di kalangan Kristen lebih tinggi dibanding populasi umum, sehingga Kristen dan ateis adalah kelompok dengan jumlah pekerja terbanyak. Ada Yahudi dan Hindu, mereka masih pekerja. Siapa yang tidak suka bekerja? Muslim? Kita tahu penganut Buddha tidak suka bekerja karena alasan tertentu, seperti filosofi Zen, tapi Muslim? Mereka bekerja paling sedikit, kualifikasi rendah, melakukan pekerjaan kasar, dan membayar pajak paling sedikit. Dan mereka menjadi beban terbesar bagi sistem kesejahteraan. Mereka adalah penerima layanan gratis terbesar seperti layanan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Itu biaya ekonomi, tapi perhatikan juga biaya lain yang ditanggung masyarakat Inggris. Afghanistan menempati urutan teratas dakwaan kejahatan seksual per 10.000 orang, disusul Eritrea, Aljazair, Somalia, Sudan, Albania, Irak, Iran, Mesir, dan Maroko. Lihatlah itu dan lihat di mana posisi orang Inggris asli per 10.000 orang. Ini adalah sebuah skandal. Berdasarkan data 2024, Kementerian Kehakiman Inggris tentang vonis pelanggaran seksual. Oke, ini adalah vonis perkiraan tingkat per kapita per sejuta orang. Sudan mencatat 1.480 vonis terbanyak, sedangkan warga Afghanistan 505 vonis.
Iran 263 negara lain, Portugal, Rumania, Nigeria, Bangladesh, Polandia, India, Pakistan. Tidak jelas alasan Pakistan paling bawah. Oke, bagus sekali Pakistan. Lihat siapa saja yang dipenjara. Umat Kristen membentuk 44% dari populasi penjara, sementara mereka membentuk 46,2% dari total populasi. Jadi mereka kurang lebih sama. Itu seharusnya selalu menjadi tolok ukur. Budaya dominan yang menetapkan aturan atau menetapkan tolok ukur. Muslim. 18% narapidana di Inggris adalah Muslim, padahal mereka hanya 7% dari total populasi. Mereka 3 kali lebih mungkin menjadi penjahat. Muslim. Berapa lama kamu akan terus mengabaikan itu dan berpaling seolah-olah tidak ada masalah? Lihat ini lagi, Hindu, entah kenapa. Mereka hanya terdiri dari 0,4% populasi penjara Inggris, namun mereka mencakup hampir 2% dari populasi Inggris, artinya mereka 4 kali lebih banyak terwakili. Ini fakta keras yang tak bisa diabaikan. Pemerkosaan yang dilakukan per 100.000 orang di Polandia 1,48. Lihat Swedia 90%. Siapa yang melakukan sebagian besar kejahatan ini di Swedia? Muslim. Di Swedia ada Muslim Irak dan Suriah yang terkesan dengan wanita-wanita pirang di sana. 90%. Di Prancis, dia asal Aljazair. Inggris 109 sebagian besar adalah orang Pakistan. Di Inggris, sebagian besar adalah orang Pakistan. Tapi setengah dari populasi Muslim Inggris juga terdiri dari orang Bengali. Orang Bengali. Entah mengapa mereka tidak memperkosa gadis Inggris. Kamu tahu alasannya? Itu karena ibu-ibu Bengali melihat sendiri bagaimana orang Pakistan memperkosa wanita Bengali dalam genosida tahun 1971. Jadi ibu-ibu Bengali tidak membesarkan anak laki-laki yang menjadi pemerkosa. Itu memperlihatkan aspek kecil budaya dan pengaruhnya pada perilaku. Itulah alasan orang Pakistan, Afghanistan, dan Muslim lainnya melakukan kejahatan seksual terhadap wanita Inggris. Tapi orang Bengali kurang terwakili, hampir tidak ada orang Bengali di geng-geng grooming. Jadi ini adalah statistik keras yang sah yang tidak bisa diabaikan. Seperti yang saya bilang, tujuan utama aktivisme saya atau aktivisme seperti saya adalah agar lebih banyak orang membicarakannya. Elon Musk adalah miliarder dan selebritas global pertama yang membahas hal ini. Dan saya bisa meyakinkan Anda bahwa dia tidak akan menjadi yang terakhir. Dan inilah alasan mengapa saya percaya bahwa kemanapun kita pergi, penyerahan Barat kepada Muslim tidak akan berjalan mudah. Peradaban terbesar umat manusia ini tak akan runtuh tanpa perlawanan. Akan terjadi gejolak sosial besar, tapi pada akhirnya Anda yang harus memutuskan. Siapa yang setia pada Britania dan nilainya, dan siapa yang tidak. Orang-orang yang lahir dan dibesarkan di Britania bukan berarti mereka setia pada nilai-nilai Britania. Seperti yang saya tunjukkan, Narendra Kaur lebih setia pada India dan ingin Britania dijajah. Mengapa jika negara saya bersalah 100 atau 200 tahun lalu? Oke, maaf, memang begitulah dunia pada masa itu. Sepanjang sejarah, manusia selalu saling menaklukkan, yang kuat menguasai yang lemah. Itu terus terjadi hingga Amerika muncul dan kolonialisasi mulai ditinggalkan. Inilah asal Pax Americana yang sangat saya hormati. Amerika tidak menjajah negara lain, tetapi memerintah lewat tatanan berbasis aturan yang menguntungkan Amerika dan Barat. Memang seharusnya begitu karena para pemenanglah yang menentukan aturan dan dunia pun berubah dengan hadirnya Pax Americana. Kami tak perlu menjajah kalian langsung. Amerika membawa kapitalisme, beri kami kontrak bor minyak, semua orang jadi kaya. Jika kalian menghalangi kepentingan kami, seperti kebebasan navigasi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Jika kalian merugikan ekonomi kami akan membalas dan menghancurkan kalian. Dunia telah maju dari masa penjajahan, tapi bukan berarti Inggris layak dijajah. Orang-orang ini tidak setia. Barat harus berhenti meminta maaf atas keberadaan, identitas, dan nilai-nilainya. Jika kamu tidak suka, pergilah. Barat harus memprioritaskan nilai-nilainya sendiri dan kelangsungan hidupnya sendiri. Kamu harus ikut atau keluar
Lihat semua muslim ini, mereka lebih peduli pada negara muslim mereka daripada negara tempat tinggal seperti Amerika atau Inggris. Sepertinya aku sudah mengomel terlalu lama.